Tidak bisa hanya karena alasan pandemi virus corona, perusahaan sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan PHK. Perusahaan sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan dirumahkan tanpa upah sepeser pun. Hari ini kita berharap gedung yang megah ini melahirkan sebuah kebijakan bahwa jika PSBB ini dilanjutkan, maka harus diiringi dengan kebijakan perlindungan hukum bagi kaum buruh dan pekerja yang ada di Indonesia. Tidak bisa hanya karena alasan pandemi virus corona, perusahaan sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan PHK. Perusahaan sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan dirumahkan tanpa upah sepeser pun. Lalu di mana keberadaan Undang-Undang 13 2003? Di mana kebijakan Undang-Undang Nomor 2 2004? Semua sudah tidak lagi diindahkan. Karena itu kita hadir di sini, memaksa pemerintah hadir dalam permasalahan ini. Jutaan kaum buruh sudah ter-PHK, jutaan kaum buruh sudah dirumahkan, tapi negara tetap diam saja. Saya sampaikan bahwa pasca pandemi ini muncul, kemudian muncul kebijakan PSBB. PSBB muncul, kemudian menimbulkan kebijakan buruh dirumahkan. Secara bergiliran, ada juga bahkan yang perusahaan menutup permanen perusahaan yang ada di tempat bekerja selama ini mereka bekerja setelah puluhan tahun mereka mengabdi. Namun kebijakan PSBB tidak diiringi dengan kebijakan perlindungan hukum bagi tenaga pekerja dan juga kaum buruh yang bekerja di sana. Bisa dibayangkan dengan semena-mena, dengan alasan pandemi virus corona, dengan alasan kebijakan PSBB, buruh dirumahkan, di PHK tanpa upah sepeser pun, tanpa mengikuti aturan dan ketenaga kerjaan yang ada di Republik ini. Itu berarti hukum sudah tidak lagi menjadi panglima di Republik ini. Dan jika hukum sudah tidak lagi menjadi panglima di Republik ini, jika keadilan tidak lagi berpihak kepada kebenaran, maka melawan adalah satu-satunya pilihan yang harus kita ambil demi sebuah kemaslahatan. Untuk itulah kalian diminta hadir di sini, mewakili lebih dari 250 juta rakyat Indonesia yang saat ini tengah terzalimi. Jadi kawan-kawan, saya selalu menyampaikan, SBN selalu bangga bersama kalian. Jadi kalian banggalah menjadi keluarga besar SBN yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk berjuang perjuangan kaum buruh di Republik Indonesia ini. SBN! Karena itu saya berharap sekali lagi, kebijakan yang lahir pada hari ini kita harapkan merupakan kebijakan yang membuat kita memiliki pilihan bahwa hidup di Indonesia ini
tetap dipayungi oleh payung hukum yang seharusnya merupakan kebijakan yang sakti demi menaungi kebijakan kemaslahatan menuju sebuah cita-cita mulia besar kita demi keadilan sosial bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia. Namun faktanya hari ini harapan kita, cita-cita besar mulia kita masih jauh panggang dari api. Karena itu FPN terpanggil untuk bersama-sama mewakili ratusan juta kaum buruh yang ada di Indonesia hadir di sini. Dan ingatlah kalian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Hari ini nama-nama kalian yang berada di sekitar saya ini akan dicatat dalam sejarah bahwa kalian adalah nama-nama yang pernah hadir sebagai orang barisan terdepan demi menegakkan hukum yang ada di Republik Indonesia tercinta ini. Ya, pemerintah dan pengusaha harus sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada buruh akibat berpotensi terpaparnya virus corona. Karena di kawasan-kawasan industri itu bertemunya para buruh saat bekerja dengan jumlah yang besar sekali, jumlah orangnya. Nah, bentuknya apa? Satu, kampanye tentang virus corona secara masif. Ya. Dua, membagikan masker gratis. Dan tiga, memberikan hand sanitizer secara gratis. Memang di beberapa perusahaan multinational company sudah ada hand sanitizer, tapi di luar multinational company itu belum ada sama sekali. Oke. Ya, baru mempersiapkan langkah social distancing ya. Nah, social distancing ini tentu membutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Nah, social distancing yang kita sarankan adalah menggilir waktu bekerja. Misal, yang shift 1 minggu pertama masuk, berarti shift 2 libur. Minggu kedua, shift 2 masuk, shift 1 libur. Dan seterusnya, bergilir. Dengan libur bergilir itu kan berarti jumlah karyawan setengahnya jadi hilang kan? Ya, ya. Sehingga memutus mata rantai penyebaran. Atau social distancing yang lain caranya adalah merumahkan sebagian karyawan yang tidak produktif. Misal ada 1.000 karyawan, 500 orang tetap bekerja, 500 orang dirumahkan. Baik yang libur bergilir maupun yang dirumahkan, tetap upah buruh dibayar penuh. Nah, itu yang sifat langkahnya preventif. Nah, kasus yang kedua, seluruh dunia mengalami corona. Ya, ya. Nah, dunia dalam proses produksi itu mengenal namanya global supply chain. Nah, global supply chain ini saling membutuhkan bahan baku dalam sebuah proses produksi. Antar negara saling membutuhkan bahan baku dalam proses produksi. Nah, kalau salah satu mata rantainya terputus, maka proses produksi berikutnya pasti terganggu. Sebagai contoh kasus di industri otomotif. Ya. Di industri otomotif, KSPI mendapatkan informasi dari anggota pekerja industri otomotif bahwa semenjak Cina melakukan lockdown akibat corona, pabrik otomotif Indonesia kesulitan bahan baku untuk 2 bulan ke depan. Nah, kalau
bahan baku ini sampai 2 bulan ke depan tidak ada, maka otomatis target produksi diturunkan. Nah, dengan diturunkannya target produksi, kan ada 2 pilihan. Mem-PHK karyawan atau merumahkan karyawan. Kan 2 pilihan itu. Ya. Maka untuk mencegah PHK akibat corona tadi, buruh meminta pengusaha melakukan renegosiasi dengan buyer ya. Ya, sehingga bisa dihindari PHK atau merumahkan karyawan. Ya. Kalaulah bahan baku tetap susah didapat, maka Serikat Buruh meminta, KSPI meminta jangan PHK, tapi dirumahkan karyawannya. Jadi jangan PHK, dirumahkan atau diliburkan bergiliran dengan tetap membayar upah penuh.